Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membuat video presentase untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah. Perkenalkan, nama saya Juniko Haratua Simatupang, kelas D6 nomor absen 16. Saya akan membahas terkait organisasi perangkat daerah yang mampu menjawab perubahan dinamika pemerintahan. Yang pertama, untuk latar belakang. Seperti kita ketahui, perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah tersebut. Organisasi perangkat daerah atau OPD ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan tetap berpedoman kepada peraturan pemerintah pusat. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan oleh gubernur serta kabupaten kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kita bisa ketahui fungsi dari suatu pemerintahan adalah pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Yang paling penting adalah dari ketiga hal ini tentang bagaimana membangun, memberdayakan, dan melayani dengan setulus hati kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan publik harus diciptakan sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga paling tidak kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat ini akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Untuk rumusan masalah dalam presentasi ini adalah apa yang dimaksud dengan organisasi perangkat daerah dan bagaimana organisasi perangkat daerah dalam melakukan perubahan dinamika pemerintahan. Oke, yang pertama kita bahas tentang organisasi perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah adalah sebagai dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, ataupun kota. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah tersebut. Seperti halnya atau contohnya, daerah yang kaya akan laut pasti dia akan mengembangkan atau memiliki organisasi perangkat daerah, dinas perikanan dan kelautan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan koordinasi, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, dan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam dinas-dinas daerah. Oke. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur di dalam provinsi ataupun bupati atau wali kota di dalam kabupaten ataupun kota. Kemudian ada lembaga teknis daerah, yaitu Sekwat atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tugas dan fungsinya sudah ditentukan melalui undang-undang. Yang ketiga ada Badan Pengawasan Daerah, yaitu sebagai inspektorat. Inspektorat ini berguna untuk inspeksi atau mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Kemudian ada Badan Perencana Pembangunan Daerah, yang merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan. Seperti yang kita ketahui, contohnya mungkin banyak dinas-dinas sosial, dinas perikanan dan kelautan, dinas pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada lembaga teknis daerah, rumah sakit daerah untuk sarana kesehatan, dan kecamatan yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten ataupun kota. Kemudian kita akan membahas tentang perubahan dinamika pemerintahan. Menurut Osborne dan Gebel 1992 di dalam Mardiasmo mengatakan wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi, dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal. Kemudian pembangunan daerah dengan otonomi berparadigma baru yang sekarang ini akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional, untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang syarat dengan persaingan dan liberalisme, arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal ini, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya. Itu bisa kita lihat pada zaman ini. Dari sisi eksternal, bagaimana arus informasi dan investasi serta modal yang sangat lancar atau sangat banyak, tapi ini mungkin bisa berdampak negatif ataupun positif. Kemudian pada masa yang akan datang, kita harus mengantisipasi kemungkinan yang akan tumbuhnya perubahan sosial dan politik yang sangat tinggi sebagai wujud dinamika masyarakat. Ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian sebagai akibat dari pemerintahan otonomi yang luas kepada daerah. Seperti yang bisa kita ketahui, yang pertama, pemberian otonomi kepada daerah melibatkan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua, kebijakan dari pemberian kekuasaan yang besar kepada daerah. Yang ketiga, pada masa yang akan datang kita harus dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan akan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, sering dengan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi, maka kemungkinan pemerintah daerah akan kerepotan dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang berlebihan. Kemudian organisasi perangkat daerah yang mampu menjawab perubahan dinamika pemerintahan. Paradigma New Public Management pada dasarnya mengkritisi peran negara yang gagal dalam menggerakkan roda pembangunan. Negara yang korup dan birokratis, hierarki, tidak efisien, tidak efektif, tidak transparan, bahkan berujung pada praktek patrimonial yang melindungi dan memihak pada afiliasi, ras, suku, etnis, dan partai politik. Dianggap sebagai salah satu sumber penyebab kegagalannya suatu pembangunan. Persoalan pelayan publik di Indonesia secara singkat dapat kita kelompokkan ke dalam 3 hal. Yang pertama, paradigma pelayanan publik mentalit aparat, aturan, dan regulasi yang ada sebenarnya sudah menentukan tanggung jawab negara dan memberi pelayanan. Namun, sering sekali masyarakat menyalahgunakan atau aparat-aparat menyalahgunakan aturan dan regulasi yang sudah dibuat dalam pelayanannya kepada masyarakat. Yang kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif, jaminan terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat yang tanpa diskriminasi belum diberikan dengan kualitas yang memadai. Yang terakhir, belum ada regulasi yang memadai atau belum mampunya meyakinkan bahwa kewajiban negara semestinya diiringi dengan kemampuan memberi pelayanan yang terbaik kepada warganya. Baik, dari hal ini, organisasi perangkat daerah yang diperlukan dalam menjawab dinamika pemerintahan. Mungkin bisa kita ketahui dalam suatu masyarakat itu memiliki banyak atau memiliki
banyak masyarakat yang mungkin dinamis, baik itu dalam sisi teknologi, sisi budaya, atau sisi ekonomis. Nah, di sini yang termasuk dalam dinamika pemerintahan daerah. Di sini organisasi perangkat daerah sebagai organisasi yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hal-hal ini. Dalam hal ini, seperti bisa kita ketahui, mungkin organisasi tantangan ke depannya akan semakin keras atau akan semakin lebih hebat daripada tantangan pada saat ini. Mungkin bisa kita lihat organisasi yang terjadi pada tahun 60-an itu hanyalah organisasi yang efisien terhadap mungkin biaya. 70-an organisasi yang berkualitas terhadap kualitasnya. Dan 80-an mungkin organisasi yang fleksibel atau memiliki banyak pilihan. Dan mungkin tahun 2000-an organisasi yang inovatif. Namun yang kita butuhkan adalah pada saatnya nanti organisasi yang diperlukan dalam mengatasi dinamika pemerintahan daerah atau yang terjadi pada masyarakat adalah organisasi yang cerdas, yang dimana organisasi ini organisasi yang efisien, berkualitas, fleksibel, inovatif, dan cerdas. Seperti kita ketahui, yang efisien adalah terhadap biaya mungkin tidak terlalu banyak makan biaya, kualitas pelayanan yang diberikan sangat baik, mungkin pilihan atau fleksibel itu di mana pemerintah atau organisasi perangkat daerah tersebut dapat menyesuaikan tentang kemajuan zaman dan teknologi. Kemudian yang inovatif, yang melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Serta nantinya akan kita temui di mana daya saing otak dan teknologi akan saling bahu-membahu dalam mengatasi dinamika pemerintahan daerah ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Kiranya presentasi ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua tentang bagaimana yang diperlukan organisasi perangkat daerah dalam mengatasi dinamika pemerintahan daerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.